Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa dengan nomor NIM 859801722. Saya berasal dari UPBJJ Kota Palembang dengan prodi PGSD. Baiklah teman-teman, di sini saya akan melakukan tugas praktikum IPA di SD dengan tutor Bapak Mahlia Nurrohman MPD. Sesuai dengan modul 1 yaitu tentang makhluk hidup. Di sini saya akan melakukan pengamatan tentang seismonasti. Apa itu gerak seismonasti? Gerak seismonasti pada putri malu atau Mimosa pudica adalah gerakan menutupnya daun akibat rangsangan, sentuhan atau getaran yang didasari oleh perubahan tekanan turgor pada tulang daun. Contohnya, daun menutup cepat saat disentuh, mengatup karena angin, atau terkena tetesan air, sebagai mekanisme perlindungan diri dari herbivora. Sentuhan halus. Sentuhan halus pada tanaman putri malu atau Mimosa pudica menunjukkan respon seismonasti atau gerakan akibat sentuhan yang lambat dan terbatas. Daun menutup perlahan hanya pada area yang disentuh dan membutuhkan waktu relatif lama untuk kembali ke posisi semula. Sentuhan sedang. Daun mengatup cukup cepat, tidak selambat sentuhan halus, namun tidak seagresif sentuhan kasar. Daun membutuhkan waktu sekitar 3-10 menit untuk membuka kembali atau normal setelah sentuhan dihentikan. Sedangkan sentuhan kasar, seluruh daun pada satu tangkai atau bahkan beberapa tangkai sekaligus menutup rapat dengan sangat cepat. Daun membutuhkan waktu yang lebih lama untuk kembali ke posisi semula atau terbuka dibandingkan dengan sentuhan halus dan sedang. Baiklah teman-teman, untuk selanjutnya saya akan melakukan gerakan niktinasi pada tumbuhan putri malu, yaitu dengan menutup tanaman putri malu dengan kardus. Putri malu yang ditutupi kardus tidak mengembang atau tidak mekar ya teman-teman. Bisa dilihat putri malunya menutup atau tidak mekar. Selanjutnya tanaman putri malu yang tidak ditutupi pakai kardus. Di sini bisa dilihat ya teman-teman, putri malu yang tidak ditutupi pakai kardus itu mekar atau tidak menutup. Sedangkan putri malu yang ditutupi pakai kardus itu tidak mekar atau masih menutup. Itulah perbedaan putri malu yang ditutupi pakai kardus dan tidak ditutupi pakai kardus. Baiklah teman-teman, saya akan melakukan percobaan gerak geotropisme pada tumbuhan kacang hijau. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan adalah alat tulis, buku untuk mencatat hasil pengamatan, pot bunga yang sudah saya beri label A dan B, serta yang paling utama yaitu biji kacang hijau. Berikut langkah-langkah penanaman kacang hijau. Pertama, masukkan biji kacang hijau ke dalam pot yang sudah disediakan. Kemudian, posisikan pot A berdiri secara vertikal, sedangkan pot B digulingkan atau diposisikan secara horizontal. Setelah itu, simpan kedua pot tersebut di tempat yang terbuka. Ini adalah hasil pengamatan setelah kurang lebih 6-7 hari. Tanaman di pot A tumbuh lurus ke atas karena posisinya berdiri. Sedangkan di pot B walaupun potnya dimiringkan, tanaman tetap membelok ke atas.